Teman-teman media yang saya hormati, pada tanggal 22 November 2020 didampingi oleh Menteri Keuangan, Seskap, dan Menteri Luar Negeri, Presiden Republik Indonesia hadir secara virtual pada pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 hari kedua. Tema yang diusung pada hari ini adalah Building an Inclusive, Sustainable, and Resilient Future, atau membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Para kepala negara membahas upaya penciptaan masa depan yang lebih baik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan, kesenjangan, anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi digital. Selain itu dibahas juga mengenai pengendalian perubahan iklim dan kerjasama internasional mengenai lingkungan, terumbu karang, degradasi lahan, ketahanan pangan, dan air. Di dalam KTT G20 hari ini, Presiden Republik Indonesia antara lain menyatakan, pandemi ini telah memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, dan ini waktu kita untuk melakukan introspeksi. Bukan hanya untuk pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, namun bangkit dan tumbuh lebih kokoh lagi. Hal ini bisa diwujudkan jika terdapat visi besar, aksi besar, dan perubahan yang besar. Big vision, big action, and big transformation. Presiden mengatakan bahwa Indonesia juga ingin melakukan transformasi yang besar dan sudah menjadi komitmen Indonesia untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Geliat pemulihan ekonomi tidak lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. Presiden mengatakan, menurut WEF, potensi ekonomi hijau sangat besar. Peluang bisnis ekonomi hijau dikatakan dapat mencapai nilai sebesar 10,1 triliun US dollar dan dapat menciptakan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2020. Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai terobosan, antara lain dengan memanfaatkan biodiesel B30, akan melakukan uji coba green diesel D100 dari bahan kelapa sawit yang akan menyerap 1 juta ton sawit produksi petani, dan juga melakukan pemasangan ratusan ribu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap di sektor rumah tangga. Presiden di dalam pernyataannya juga menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Parlemen juga memberikan kepastian terkait persyaratan izin lingkungan, analis dampak lingkungan, dan pembentukan dana rehabilitasi lingkungan. Undang-Undang Omnibus Law ini juga memberikan perlindungan bagi hutan tropis sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim. Di bagian akhir pernyataannya, Presiden menyampaikan bahwa Recovering Together and Stronger memerlukan visi, aksi, dan transformasi yang besar. Dan inilah yang harus dilakukan oleh negara G20 untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient. An inclusive, sustainable, and resilient future. Teman-teman media yang saya hormati, KTT G20 kali ini telah menyepakati Riyadh Summit Leaders Declaration yang berisikan antara lain komitmen seluruh kepala negara G20 dalam mengatasi tantangan global, termasuk pandemi COVID-19 serta upaya pemulihannya. Menyepakati perpanjangan implementasi program penundaan pembayaran kewajiban hutang bagi negara-negara miskin dan negara yang membutuhkan. Kemarin Ibu Menteri Keuangan juga telah menyinggung masalah ini. Kemudian Riyadh Summit Leaders Declaration juga memuat upaya
untuk menjamin dan memastikan akses dan pendistribusian COVID-19 tools termasuk vaksin untuk semua. Dan komitmen untuk mendukung negara berkembang dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 serta mendukung pasar yang terbuka dan pemulihan perdagangan serta investasi. Beberapa catatan isu penting bagi Indonesia yang masuk di dalam deklarasi tersebut. Jadi ini adalah saran masukan Indonesia yang sudah diakomodir di dalam deklarasi tersebut, antara lain referensi untuk ekonomi kreatif di dalam paragraf untuk pariwisata, serta referensi ekonomi digital sebagai katalis untuk pertumbuhan inklusif, meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian bantuan kepada negara miskin untuk penundaan pembayaran hutang bagi negara miskin. Mendorong investasi perdagangan infrastruktur untuk pemulihan. Kemudian adanya referensi affordable access, safe and effective COVID-19 diagnosis, therapeutic, dan vaksin. Kemudian masuknya referensi untuk pengelolaan laut dan penanganan IUU fishing, kemudian masuknya referensi pentingnya melindungi pekerjaan dan mendorong penciptaan pekerjaan yang layak, terutama bagi perempuan dan pemuda, serta dukungan bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan restrukturisasi hutang. Itu adalah poin-poin yang diusulkan Indonesia dan telah diakomodir di dalam deklarasi para pemimpin G20. Teman-teman yang saya hormati, sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwa Indonesia akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Semula presidensi Indonesia adalah pada tahun 2023. Namun mengingat 2023 Indonesia juga akan memegang keketuaan ASEAN, maka Indonesia telah melakukan pembahasan mengenai waktu keketuaan G20 ini dengan India. Kebetulan India juga memiliki usulan yang sama untuk dapat memegang presidensi G20 pada tahun 2023. Dengan demikian, Indonesia akan memegang presidensi G20 tahun 2022, sementara India akan memegang presidensi G20 pada tahun 2023. Dan dengan presidensi Indonesia jatuh di tahun 2022, maka mulai tahun 2021 Indonesia sudah akan masuk menjadi bagian dari Troika G20. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan.